Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulullah wa ala alihi wasallam. Sedianya ini akan saya baca nanti malam, tapi karena saya mau pergi sebentar lagi, jadi kita baca pagi ini. So I'm so sorry for your inconvenience. So tonight you can discuss with your friend like usual, with no other exception. Bismillahirrahmanirrahim. In arata Allah ta'zala, in arata Allah ta'zula, fala tatawalla wilayatan la tadumu laka. Hikmah berikutnya karena pendek, sesuai kesepakatan tadi malam teman-teman yang kita belajar, yang setoran baca ke saya. Ada dua katanya, in roghobatskal bidayati zahadatkan nihayati, in da'aka ilaiha zohirun nahaka anha batinun. In roghobatkal bidayatu zahadatkan nihayatu, in da'aka ilaiha zohirun nahaka anha batinun. Bismillahirrahmanirrahim. In arota, apabila engkau menginginkan, apabila engkau menghasrati Allah ta'zula, untuk tidak mengalami impeachment atau pemecatan atau pemakzulan, bahasa kita pemakzulan, dari satu kedudukan pun, fala tatawalla, maka jangan pernah menduduki, menjabat, wilayatan, pada walayatan, ya, pada satu kedudukan, la tadumu laka, yang tak abadi, tak langgeng laka bagimu. Kalau engkau tidak ingin dipecat, ya jangan bekerja ke siapapun. Kalau engkau tidak ingin kecewa karena kehilangan sesuatu, maka jangan memilikinya sama sekali. Itu secara gampang. Bismillahirrahmanirrahim. In arata Allah ta'zula fala tatawalla wilayatan la tadumu laka. Hadhihi, penjelasan ini atau hikmah ini adalah min afrodima qablaha, adalah varian-varian atau penjelasan rinci, penjelasan yang rigid ma qablaha. Adalah afrodima, adalah penjelasan yang rinci, varian-varian dari penjelasan yang rigid dari hikmah qablaha sebelumnya. Li'annal walayata, karena sungguhnya jabatan baik struktural maupun spiritual, jadi kiai, jadi pimpinan majelis sholawat, jadi mursyid tarekat misalnya, atau jabatan struktural, ya lurah, jadi bupati dan lain-lain. Li'annal walayata ma'aluha ilal husni, puncaknya, akhirnya atau ujungnya adalah kesedihan, bisa babi wukuil asli, oleh karena sewaktu-waktu akan tercabut, sewaktu-waktu akan diambil paksa anha, dari walayah itu. Apa yang memaksa, yang mencerabut, yang mengambil paksa, bimautin, sebab kematian, al-ghairihi, atau lain-lain. Atau ditelikung teman. Ada tipe teman yang menjegal kawan seiring, menggunting dalam lipatan, memancing di air yang keruh, ya. Dita menghasrati untuk menikahi misalnya Rizka, ya kan, dekat-dekat sini sajalah. Nah, di awal perjalanannya ditelikung oleh Rohim misalnya. Nah, itu dia. Jadi siap-siap saja. Menurut saya al-ghairihi ini sekarang kalau tidak ketangkep KPK untuk jabatan struktural loh, ya. Kalian pernah tahu bahwa tarekat ini pecah, ya kan? Pecah lah. Kalau di Lombok itu Nahdlatul Wathon, ya kan, pecah jadi dua, betul Yus ya? Padahal itu apa sih? Jabatan spiritual atau organisasi? Ya organisasi, yang duitnya banyak. Enggak Pak, ini berdasarkan mimpi, isyarat dari Nabi Khidir pula. Nah, ya biasa begitu, itulah dunia. Oke, wa muqtadha nazaril aqli tarkul wilayati mafruhun biha.
Sementara nalar yang jernih, kecerdasan yang murni, cara pandang luhurian nazoril akli ini, muktado, puncaknya, idealnya. Kalau betul-betul Anda ini luhurian, orang yang mendaya gunakan akal budi, yang memiliki fidya, bukan afidya, seharusnya Anda tarkul walayatil mafruhi, Anda tinggalkan walayah, kedudukan atau zona nyaman. Jadi kiai itu enak loh, disalami orang, dihormati, ada wanita yang minta kawin dijadikan istri yang ketiga, ya kan, rekeningnya banyak tok, mana-mana pamer mobil, ya kan. Nah itu dia, kalau datang undangan pesawatnya kelas bisnis itu, nah dihormati pula, ya kan. Tangannya dicium, padahal habis makan apa yang bau kambing misalnya, bau gambing. Oke, li'alla taqa'a fil azli anha, supaya tidak terjerumus fil azli dalam pemakzulan, paksa, dalam impeachment yang tak diduga-duga, anha dari walayah tadi. Fayahsunu indaka ghayatal hammi, wa yahsulu indaka ghayatal huzni. Indaka ini jadi failnya. Maka yang kau peroleh, dampak yang kau terima adalah kesedihan yang amat sangat dan duka cita yang tak terperi. Kenapa? Ya diambil paksa. Sedang enak-enaknya menikmati hidangan kekuasaan, dihormati orang, ya kan. Ternyata terjerumus oleh kasus pelecehan seksual kepada kambing misalnya. Ini banyak ya, makanya jangan menghasrati, jangan pernah terobsesi menjadi kiai, menjadi ulama, atau menjadi pemimpin tarekat. Sudahlah, jadi manusia yang bermanfaat saja. Oke, menurut Anda, kalau ada kiai datang, misalnya ulama, Anda repot atau enggak? Ulama kok ngerepotin orang. Kenapa dia enggak bisa jadi bagian dari solusi, ya kan? Ngerepoti orang itu. Kalau datang harus disediakan apa ya? Nah itu dia. Ini seharusnya untuk kiai loh ya, untuk sisi ulama tadi punya cara pandang demikian. Jadi di hikam ini dikritik tidak hanya faqih, para yuris, tidak hanya mutakallim, teolog, tidak hanya semuanya dikritik ini. Karena masing-masing itu punya walayah, kedudukan, punya jabatan, punya pengaruh ya. Oke. Bahkan ini juga tertuju untuk yang paling rendah, namanya kontainer, tukang bikin konten untuk YouTuber ini. Oke. In arota alla ta'zula, kalau engkau menghendaki menjadi YouTuber, konten kreator atau kontainer yang tidak dimakzulkan, tidak diganti oleh konten kreator yang lain, fala tatawalla wilayatan, maka engkau jangan pernah menghasrati menjadi konten kreator, la tadumulaka, yang mana jabatan itu palsu, tidak abadi bagimu. Oke. Baik, itu poinnya ya, sudah dapat ya, bahwa jabatan ini palsu, bahwa itu pun 2 periode ya, itu pun kalau tidak ketangkep KPK. Demikian pula jabatan spiritual. Kalau sekarang konsep negara sekuler, kalau dulu konsepnya negara teokrasi, pemimpin agama sama dengan pemimpin negara. Sama, itu juga sama. Khalifah-khalifah di zaman Umayyah dan Abbasiyah banyak yang homo, yang penyuka lubang kentut, penyuka sama jenis. Nah mungkin ini cocok seperti yang dibacaannya Reza tadi malam itu ya. Nah yang molek, yang montok ya. Ngaji hikam kok ada molek montoknya, kan aneh. Tapi itulah Reza. Oke. Jadi untuk pembacaan minggu yang akan datang saya harus persiapkan perspektif yang berbeda khusus untuk Reza. Oke, saya ucapkan selamat tahun baru Islam ya. Bagi yang merayakan. Enggak merayakan ya enggak apa-apa. Nah, oke, pokoknya hijrah dari kebodohan menuju pengetahuan. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ya kalau sempat puasa. Kalau enggak sempat, ya enggak usah. Ngaji saja.
In raghabatkal wilayata, di tengah dulu. In raghabatkal bidayatu zahadatkan nihayatu inda'aka ilaiha zahirun nahaka anha batinun. Baik, in raghabatkal bidayat, apabila permulaannya, apabila permulaan suluk, apabila permulaan perjalanan spiritual ini memikatmu, raghabatka, memikatmu, membuatmu senang, maka zahadatkan nihayatu, puncaknya akhirnya justru menjemukanmu, membuatmu jemu. Inda'aka ilaiha zahirun nahaka anha batinun. Apabila secara lahiriah memukaumu, da'a ini menarik ya, mengajak, memukaumu, menyilaukanmu. Nah kemudian nahaka anha batinun, tapi secara batiniah ia akan memisaumu, menusukmu. Apabila secara lahiriah memukaumu, nanti secara batiniah memisaumu. Nah, memukau tapi memisau. Oke. Biasanya kalau dipisau kan lukau ya kan. Kalau kena pisau lukau. Dan lukau itu akan sakau kalau dikasih jeruk limau. Tahu limau him? Dur, limau tahu dur. Limau itu setelah 2, 3 ya kan. Nah. Rohim enggak tahu limau him. Onde saja ya sudah. Limau enggak? Oke. Nanti googling biar tahu limau. Oke. Ya enggak apa-apa, bukan rukun iman kok, enggak dikenal juga enggak apa-apa. Pokoknya rohim iman kepada Allah saja. Sampai di sini dulu. Ini pertanyaan ya, otokritik. Mengapa kita menghasrati sesuatu yang justru kelak menjerumuskan kita? Itu otokritik itu. Mengapa kita menghasrati sesuatu yang kelak justru menjerumuskan kita? Nah, mengapa kita terlalu menggenggam sesuatu, jabatan spiritual, jabatan intelektual ya, jadi dosen, apa jadi rektor, apa di kampus misalnya, dekan dan lain-lain, yang kelak justru itu menjerumuskan kita. Nah, itu. Makanya Quran ini punya kategori-kategori menarik ya. Ya sama juga dengan Anda bisa meminjam kategori Aristoteles ya. Atau nanti Kant yang 12 itu. Bisa tambahkan itu. Tapi yang jelas begini. Pemimpin di Quran ini tidak harus di depan. Sesekali di belakang. Ini ja'iluka linnasi imama, itu pemimpin yang di depan. Amma ya ummu imaman. Makmuman seakar kata. Ummun seakar kata. Tapi ada kalanya pemimpin di depan. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Khalifah ini pemimpin yang di belakang. Tuturi handayani. Kemudian ada juga tipe pemimpin yang kreatif. Yang menembus pintu-pintu langit. Baik langit intelektual maupun spiritual. Siapa? La tanfuduna illa bisulton yang dibaca Hasbi tadi pagi. Habis subuh itu. Oleh karena itu orang yang tidak pakai otak itu masuk neraka. Jadi bodoh itu dosa dan masuk neraka. Qalu law kunna nasma' au naqil ma kunna fi ashabis sa'ir. Tuhan, kalau dulu kami mendengar dan menggunakan otak, kami tidak akan masuk neraka. Betapa bodoh itu neraka hukumnya. Baru tahu ya. Bodoh itu sama dengan neraka. Sama dengan begini. Riba haram, ya kan? Bunga bang riba atau enggak? Pokoknya haram menurut dia. Oke. Sebenarnya yang lebih haram dari bunga bank adalah, kalau dia menganggap haram loh ya, adalah kebodohan. Nah itu dia. Filsafat haram, dia belum pernah belajar filsafat. Coba belajar. Kalau nanya Ki Ibnu Rus, hukum filsafat cuma 2. Kalau enggak wajib sunnah. Pilih yang mana? Kalau enggak wajib sunnah itu. Pilih wajib Pak. Kalau saya pilih wajib. Oke paham ya. Qalu mereka bertanya. Laukunna qalu lebih tepat maknanya qalu mereka menyesali. Ini kan kalian baca setiap hari Sabtu ya kan. Laukunna nasma' Tuhan seandainya kami dulu mau mendengar, au naqil atau mau menalar, makunna fi ashabis sa'ir. Kami tidak akan menjadi anggota atau penduduk neraka sa'ir.
Berarti tidak menalar itu menimbulkan penyesalan dan masuk neraka. Nah, ayat itu kita hubungkan dengan orang yang tas'alil imarah, yang ambisi. Sabda Nabi la tas'alil imarah, jangan minta-minta jabatan. Seandainya mendengar nasihat guru, seandainya apalagi mau menalar sedikit, ya kan, dia tidak ambisi jadi pemimpin. Umat Islam ini harus punya peran, Pak, terutama di politik. Ya, oke, kalau mampu, silahkan. Kalau dirasa manfaatnya lebih besar. Tapi alih-alih mampu malah mencelakai dirinya sendiri. Nah, itu dia. Makanya saya tidak menghasrati itu, selain nggak minat, saya memang juga nggak tahu. Oke, kita teruskan. Nah, makanya berlakulah sederhana. Anda yang ustadz yang sudah lama di sini ya, yang menganggap diri Anda hebat, ya berlakulah biasa. Jadi pengetahuan ini diperoleh kalau Anda berperilaku seperti beginner. Berperilakulah sebagaimana seorang pemula. Seorang pemula kalau bicara bagaimana? Hati-hati. Kalau bertindak hati-hati. Nah, itu seorang pemula. Nah, dengan punya prinsip berpikir, bertindak seperti pemula, ya, itu keren. Kita teruskan. Oke. In raqabatka fil wilayati al bidayatu, ya. Ai bidayatuha min kauniha ra'iqatul. Ini yang molek katanya Reza. Ra'iqatul husni, ra'iqatal husni malihataz zahiri. Oke. Perhatikan ayat tadi itu ya. Nanti diingat-ingat tadi itu. Qalu, mereka menyesali laukunna, seandainya kami menalar. Seandainya kami mau mendengar. Aw naqil, atau kami mau menalar, makunna fi ashabis sa'ir. Kalau artinya tidak berpikir itu konsekuensinya neraka. Bukan main-main. Jangan dikira zina tok yang neraka. Tidak mikir neraka juga konsekuensinya. Nah, dan itu kalian baca sebenarnya. Ya kan? Hanya kita kadang membaca, nah itu dia. Ya, membaca dengan ya buru-buru, ya kan. Oke. Sekarang jabatan ini ya, sehubungan dengan ini. Ai bidayatuha min kauniha ra'iqatal husni. Jadi punya reputasi yang baik, malihataz zahiri. Pandang penampilan luarnya menarik, memukau. Wa inna kullaman talabbasa biha hasuna haluhu wa hasuna manzaruhu bainan nasi. Satu tarikan nafas kemudian wa tayassara ma'asyuhu. Orang yang menduduki jabatan tertentu, intelektual, spiritual, jabatan struktural. Inna kullaman talabbasa, yang mengenakan ya. Talabbasa ini mengenakan atau menduduki tadi. Ya, dengan walayah tersebut maka hasuna haluhu. Ya, perilakunya, kondisinya nampak baik. Nanti di Ibnu Khaldun sudah kita baca berulang-ulang ya. Kemudian hasuna manzaruhu, kemudian enak dipandang ya. Dan bainan nas di mata manusia itu mulia dan seterusnya. Wa tayassara ma'asyuhu, dan gampang meroleh atau gampang meraup cuan. Wa tayassara ma'asyuhu, gampang meraup cuan. Sekarang ini kita ilustrasikan. Sebotol air mana lebih berharga daripada jabatan menjadi presiden atau mursyid tarekat? Div. Sebotol air. Orang mau berebut sebotol air menurut Anda? Ya? Apa? Tapi sekarang begini, air banyak misalnya. Mana yang diperebutkan, sebotol air atau jabatan? Rahim. Kenapa? Air ya. Banyak air jabatan itu. Oke. Nah, sekarang coba nalarnya diganti. Jadi seorang raja tersesat di padang pasir, kehausan. Raja ditawari, raja atau presiden, ke Jokowi itu loh, kan sudah mau berhenti Jokowi kan. Wo misalnya, ke Wowo dan Wiwi. Wo, maukah ditukar jabatan presidenmu dengan segelas air ini? Dia mau pasti. Tidak minum dia mati, tidak jadi presiden tidak akan mati. Maka kalau ada ayat Tuhan, kulu wasrobu, makan dan minumlah wala tusrifu. Betapa tinggi mujizat Quran dalam ayat minumlah. Orang tidak minum bisa mati.
Kalau tidak menjabat, tidak mati. Itu kalau kita membaca Quran dengan nalar. Dengan apa ya? Dengan kontemplasi, dengan permenungan yang jernih ya. Ayat makan minum saja mukjizat. Kan keren itu, Farid ya. Kan sederhana. Makan minum, apa hebatnya Quran? Ya otakmu nggak dipakai. Makanya kalau nggak pakai otak, neraka. Lau kunna nasma' au na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Tuhan kalau kami dulu mendengar. Tuhan kalau dulu kami menalar, kami tidak akan menjadi penduduk neraka sa'ir. Berarti tidak mikir konsekuensinya neraka. Jangan dikira maksiat tok. Jangan dikira yang maksiat itu nipu, berzina. Ya tidak mikir juga. Makanya pesantren ini fokusnya mikir. Ini pesantren filsafat. Biar kalian cerdas, baca Quran itu, iya ya, ayat sederhana mukjizat loh. Nah itu supaya ditingkatkan ya. Nah, dan itu butuh permenungan ya. Ini bedanya ulama baca la ilaha illallah itu keren. Baca ayat tadi itu loh, ini mukjizat ternyata. Padahal itu kalian baca sehari-hari. Nah ini kalian harus tingkatkan ya, kontemplasi pembacaan pada Quran ya. Saya sangat merenung Pak, saya sangat kontemplatif dalam membaca Quran. Baru setengah ayat, tertidur saya. Nah, itu juga keren itu. Oke, karena jabatan ini telah intelektual, spiritual itu mendulang cuan. Ya kan? Ma'isyah ya. Walaqad makannakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'ayish qalilan ma tashkurun. Tuhan sudah ayat yang lain, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Nanti teman-teman dilengkapi ya kalau ada ma'as, cari ayatnya secara tematik di Quran. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Atau tadi itu. Walaqad makannakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'ayish qalilan ma tashkurun. You can find out by yourself ya. What chapter and what verse ya. Nanti putar lagi rekamannya, cari ayat itu dan cari sendiri maknanya. Oke, segala sesuatu yang pada mulanya memukaumu, segala sesuatu yang pada mulanya membuatmu tertarik, raghabatka. Ya, kelak pada akhirnya justru membuatmu jemu. Dan segala sesuatu yang memukaumu secara lahir akan memisaumu secara batin. Oke, mungkin ini belum ada ya terjemahan di buku-buku yang sejenis yang saya baca tadi. Oke. Zahadatka fiha pada walayah, jadi an-nihayatu pada akhirnya. Fa inna nihayatiha mufaraqatuha. Boleh dibaca mufarik ya, tapi mufarik ini isim fa'ilnya. Puncak akhir konsekuensi logis dari jabatan itu adalah mufaraqah, terpisah atau mufarikoh. Jadi kalau mufarikoh pada orangnya, mufarokoh pada jabatannya. Oke, jadi puncak konsekuensi logis dari jabatan itu engkau akan meninggalkannya. Ya kiai kah? Engkau akan meninggalkan jabatan itu. Kalau engkau menganggap jadi kiai, jadi ustadz itu jabatan. Jadi mufti, ketua MUI kah? Ketua NU sama. Itu jabatan. Itu pimpinan organisasi dan yang memimpin namanya manusia. Bisa salah, bisa baik, bisa buruk ya kan. Maka jangan terpengaruh pada ilusi tokoh. Saya membaca buku The Art of Thinking Clearly. Ada 99 kesalahan berpikir dalam bahasa Inggris ya. Salah satunya ini. Endowment effect. Oke. Endowment effect ini benda apa ya? Efek keterlekatan, efek kebergantungan karena memiliki. Agak sulit terjemahnya. Endowment ini memiliki ya. Efek kebergantungan, keterlekatan karena memiliki. Misalnya, Reza pinjem motornya Yola. Dia sehari ya kan? Karena kemana lah misalnya Reza mengantar undangan ya kan. Dia mau ceramah ngantar undangannya sendiri. Hadirilah ceramah saya besok pagi misalnya. Dia bawa mikrofon sendiri. Setelah pakai motornya Yola ini apa Reza? Apa? Oke. Apa katanya? Oke, tahu motor Farid tahu ya men ya. Oke sudah, motornya Yola apa?
Beat ya, oke. Setelah Reza pinjam motor Beatnya Yola, dia tidak hanya ingin memiliki motornya, bahkan ingin memiliki emaknya. Bukan. Oke, apa Dit? Ngaji mikir bokep dia. Oke, ya itulah Dita. Oke. Saya kalau punya motor ingin begitu ya kan. Kalau lihat anak tetangga pinter, Anda kepingin punya anak yang pinter macam anak tetangga juga kan? Oke, itu endowment effect namanya. Kalau kalian naik bis, ya kan? Unde apa gitu ya, unde. Kalau di kampungnya Rohim itu di kapal-kapal itu ferry yang ke Madura. Aku Cia. Cia itu dingin. Oke. Gunting, kerokan jenggot, pewangi kentut ya kan. Ditaruh di pangkuan kalian biasanya. Ya, di bis itu. 1.000 sayang anak, 10.000 ditempel di paha kalian. Jawab, kalian naik bis atau naik dokar? Jawab. Pernah naik bis kan? Makanya. Kalian lihat-lihat begini. Kalian merasa memiliki ini dan Anda terlekat kepadanya dan otomatis ingin membelinya. Itu endowment effect namanya. Endowment effect nanti melahirkan liking bias. Bias menyukai. Ini kata buku The Art of Thinking Clearly ya, 99 kesalahan berpikir. Oke. Liking bias itu begini. Betapa sering Anda membeli di warung atau membeli barang-barang apa di pasar karena Anda menyukai SPG-nya. Ma'ruf tahu SPG? Apa Ma'ruf? Sales Promotion Gondoruo ya. Oke, girl ya. Girl ya kan. Selamat datang di Indo Kambing ya kan. Misalnya toko kambing ya kan. Selamat datang di Indo Kambing ya kan. Selamat belanja ya. Pakai kantong apa enggak? Ya begitu ya. Oke, Ma'ruf langsung ngambil ya. Langsung ngambil HP-nya, saya enggak bawa HP, tunjukkan gini. Tulis nomor HP-mu di sini kan. Nah, ya kan. Oke, itu liking bias. Makanya donasi misalnya begini. Pecinta lingkungan menggunakan gambar-gambar binatang ya kan. Ya kira-kira yang digambar itu gambar bakteri, panda, ganggang, algae ya. Ganggang atau gambar beruang. Gambar bakteri atau panda. Panda ya kan? Ya kan? Panda itu panggilan bapak. Kalau panggilan bunda, panda yang emak-emak. Oke kan panda bunda. Oke, anaknya Nanda. Seperti buaya, Pak Ayah, anaknya Ayah namanya. Oke. Bakteri ini binatang yang paling cepat punah. Jadi bakteri ini jutaan sudah punah. Panda. Tapi kenapa? Karena panda lebih gampang menarik simpati. Yang lucu ya kan. Jualan rokok, iklannya wanita. Apa hubungannya wanita dengan rokok? Ya kan. Mobil misalnya. Oke. Misalnya donasi-donasi itu yang ditempel butuh anak-anak. Betul ya? Menurut Anda tentara korban perang ya kan enggak membutuhkan kasih sayang. Pria-pria berbadan kekar yang dimarahi istrinya enggak butuh kasih sayang mereka kan? Mereka butuh kasih sayang semua. Tapi itu tidak membawa dampak dalam konsep endowment effect. Jabatan yang dipertontonkan di sini, jabatan spiritual, jadi guru, jadi ustadz, itu endowment effect. Safari dakwah. Nah, itu dia kan. Safari dakwah Gus Reza di Kalimantan Barat. Hari pertama apa? Itu safari nyari duit. Saya pernah kok. Bukan safari dakwah. Saya pernah ceramah di kampungnya Heri dan dapat duit. Tapi enggak banyak. Kalau ceramah di wali kota, di gubernur, banyak ya kan. Oke. Amplopnya enggak bisa ditekuk. Berarti apa, Him? Amplopnya terbuat dari kayu ya kan. Oke. Itu dia, Him. Safari dakwah misalnya. Safari dakwah Ustadz Falah ya kan. Kak Falah kan ajengan nanti. Dia itu bermimpi jadi ajengan ya kan. Dengan karomah bisa terbang dan tidak turun-turun ya. Oke, ajengan Falah. Ceramahnya di mana ya kan? Ceramahnya. Itu bukan safari dakwah. Safari nyari duit bilang aja. Safari berburu cuan. Subuh 25 Februari di masjid apa misalnya? Jandatun Naim ya kan.
Kemudian siang di masjid apa misalnya. Nah itu dia. Endowment effect ini juga berlaku bagi orang yang ke Inggris. Ke Inggris itu ke barat-baratan. Mineral water. Bilang saja air mineral ya. Air mineral pira. Ya kan? Pira regane ya. 3.000 baik ya kan. 3.000. Tapi begitu diganti mineral water ya. Dari pegunungan apa pokoknya yang Inggris lah. Jadi 15.000. Jadi misalnya apa ya, hot banana ya kan, top ada toppingnya, top by cheese, kemudian by slice of milk, kemudian dan berasap misalnya ya, and smoky berasap ya kan. Berapa harganya? How much is it the price? 40.000, 40.000. Tapi begitu Anda datang ke perempatan Kepanjen atau di samping rel kereta, namanya pisang colok, 3.000. Ya, sama pisangnya. Hanya satu dengan bahasa Inggris yang angel, satu pisang colok. Ya kan tahu ya? Piscok tahu? 3.000 ya ternyata. Bentuknya sama dengan yang Inggris tadi itu. Beda, yang ini ke barat-baratan. Itu endowment effect atau liking bias. Makanya ini yang tahu betul liking bias endowment effect, ini namanya selain marketing ya, selain marketing jualan apa. Yang tahu banget itu Bahari, kuliah jurusannya Bahari, politisi. Jokowi adalah kita. Gundulmu, ya kan? Kita, dia, kita beda ya kan? Iya kan? Prabowo adalah kita. Ya dia, kita. Dia kaya, kita miskin ya kan? Kalau kita kan seharusnya bareng. Miskin bareng, kaya bareng, ya kan? Rakyat memanggil katanya. Bukan, cuan memanggil. Iya kan? Kampus misalnya, intelektual, spiritual, brighter future. Ngapusi, itu endowment effect namanya. Kampusnya Farid apa? Ada, intelektual, spiritual, ada Kak Farid? Jawab Farid. Itu ngapusi, itu endowment effect. Apalagi yang kampus humble, aduh. Yang kampusnya Ilham itu liking bias, itu ngapusi. Dan informasi ini tidak akan disampaikan oleh kampus Anda. Kenapa? Bodoh. Simple, ya kan? Bodoh. Hanya di tempat ini kebodohan ditertawakan. Nah, ya kan? Gue selalu bintang iklan yang cantik-cantik, ya kan? Kayak iklan yang baru dibikin di sini kemarin itu loh, ya kan? Hanya di sini bintang iklannya Hasbi, ya kan? Terus tidak menarik plus ya kan. Tapi tidak apa-apa. Endowment effect bagi orang tidak waras. Ilham ya, Ishak. Oke, endowment effect sudah ya. Oke. Ya sudah tidak apa-apa. Tapi siapa tahu ada ya yang tertarik ya kan. Oke. Serban misalnya ya. Anda peralatan ini kalau datang ke Sunan Ampel, ke Tukul ke Wali-Wali Songo lah ya. Ada ya jual tasbih apa begitu ya. Anda merasa berbeda beli tasbih di Sunan Ampel? Ya, yang jual banyak enggak sholat. Itu endowment effect, paham ya? Jadi sudah paham. Kenapa orang banyak ingin jadi kiai, jadi ustadz? Karena lihat ustadz-ustadz YouTube terkenal. Dihormati orang, ya kan? Semoga kita cinta kepada Al-Quran ya, gitu, ya kan. Dibuka halaman 3, di luar halaman baris keempat, bingung dia yang baca ya. Nah tapi ya that's life. Nah orang mengira makanya kalau jadi penceramah itu gampang, jadi ulama itu yang angel. Penceramah itu dilatih 3 bulan bisa, Rohim bisa, Ilham itu bisa itu. Dilatih jadi penceramah itu bisa. Meskipun sementara ngomong agak gagap ya, sementara ya kan. Biasa. Semua orang kan gagap semua tadinya kan, ya kan. Sementara ngomong kurang lancar. Tapi kalau dilatih, coba belajar ke Gus Reza ya kan. Dia akan memberi Anda kosakata yang molek ya kan. Montok. Ini apa? Ro'ikotal husni kok jadi montok ya? Kan aneh. Ada kiai montok ya kan aneh itu. Molek ya kan. Malihatadz-dzohiri.
Tapi itulah Reza, dia selalu punya perspektif berbeda. Mr. Saks ya, kita teruskan. Nah ini kita tidak menghina semua jabatan atau enggak ya. Ini warning bagi kita yang menghasrati itu. Pak, apakah boleh jadi PNS? Kalau niatnya mengabdi ke negara dan Anda punya kemampuan, bagus. Pak, bolehkah jadi menteri? Loh, kalau Anda punya kemampuan dan manfaatnya lebih banyak dari mudorotnya, silakan. Nah, Anda ada yang salah dengan jabatan, kaya. Nah, itu dia. Tasawuf ini bukan mengajak kita miskin loh ya, bukan. Ya mengajak kita berakhlak ke Tuhan, dekat kepada Tuhan dalam setiap siapapun. Qalu rabbunallah alladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu. Pokoknya istiqomah. Di forum ngaji seperti ini kita gampang mengatakan qalu rabbunallah. Sangat gampang. Tapi ketika jadi menteri atau bupati belum tentu. Sedikit lagi nah ini dia. Zahadat kafiha nihayatu fa inna nihayatiha mufaraqatuha bi azlin au mautin, karena ada impeachment atau kematian, pemakzulan atau kematian. Fa yasululaka mazidud dorori dunyan wa ukhron. Maka kau hanya beroleh, kau hanya mendulang doror mara bahaya. Tak hanya bagi dirimu tapi orang-orang di sekelilingmu atau masyarakat atau jamaah yang kau pimpin, dunyan wa ukhron, dunia dan akhirat. Makanya ada ujar-ujar di usul fikih itu la doror wala diror, la dororo wala diroro. Jangan membahayakan dirimu sendiri dan lebih-lebih orang lain. Maka ingat ayat tadi ya, lau kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Tuhan, seandainya dulu kami menalar, seandainya dulu kami mendengar untuk kemudian menalar, kami tidak akan masuk neraka. Oke, mendengar beda dengan melihat ya. Kalau melihat dari depan samping beda. Orang di atas saya mungkin melihat kepala saya. Di belakang saya mungkin melihat punggung saya. Tapi kalau mendengar, samping kanan kiri itu sama semua. Jadi mendengar lebih objektif. Baru menalar lebih objektif. Nah, ada mendengar ini berarti aspeknya nasma, aspeknya wahyu, esoterik. Kemudian nakil, aspeknya eksoterik. Kenapa? Wahyu itu kan didengar. Diperdengarkan dulu, baru dinalar. Saya paham ya. Jadi betapa Quran itu hati-hati memilih kosakata. Lau kunna nasma'u aw naqilu ma kunna yasabis sa'ir. Atau kulu wasrabu wala tusrifu. Makan minum tapi jangan berlebihan. Ayat makan minum loh. Itu mukjizat. Dan Tuhan tidak malu ya menyifati dirinya sebagai pemberi makan. Allazi at'amahum minju. Dialah Allah yang at'amahum, memberi makan pada kalian minju. Artinya Tuhan memberikan ketahanan pangan, kedaulatan ekonomi. Wa amanahum min khauf, dan Tuhan memberikan kedamaian, keamanan dalam konstelasi politik ya. Memberi rasa aman dari takut, maknanya tidak ada perang atau kedamaian dalam konstelasi politik. Tuhan saja tidak malu nyifati dirinya memberi makan. Ya kan? Belajar tasawuf ini bukan jadi pertapa, bukan. Ya hidup normal saja. Nabi itu ya ke pasar, ya ngobrol dengan orang, ya menggembala kambing, ya berkebun kurma. Ya itulah Nabi. Punya kehidupan yang normal. Baru belajar filsafat di sini pulang. Nggak mau ngajar TPQ. Kakaknya Ilham, kasih tahu videonya nanti. Ya kan? Namanya Fauzi. Dia maunya ngajar filsafat toh, ya kan? Logika, ya kan? Kemudian apalagi hukum akal. Masyarakatmu tidak butuh itu. Masyarakatmu butuh alif ba ta. Butuh akhlak yang baik. Ikut tahlil sana. Bertetangga yang baik. Nanti kirimkan ini ya. Hitung di menit keberapa dan kirimkan ke dia. Biar sadar dia. Filsafat toh ya kan. Nunggu undangan Pak. Jadi pembicara. Di forum filsafat sekampung misalnya. Nah, makanya di sini diajari ikut tahlil, bermasyarakat, bertetangga, khataman Quran ya. Karena masyarakatmu lebih membutuhkan itu daripada argumentasi filosofis yang kau sendiri bingung dan orang lain pasti tidak ngerti. Terus apa gunanya belajar filsafat? Ya nanti filsafat ini justru yang begitu itu. Ya mengerti orang lain, mendahulukan orang lain ya. Di forum saya baca Quran, di forum saya belajar, ya saya membaca dengan intelektualitas. Tapi di undangan tahlil tetangga yang saya diundang baca Yasin, ya baca saja. Baca lalu sok-sok nangis ya kan. Ma kunna fi ashabis sa'ir.
Coba kalau Bapak mikir, ya kenapa bukan dia yang mikir dia kan? Seandainya kita mikir Pak, bagaimana kalau tidak diampuni oleh Allah ya? Nangis pakai mikrofon ya kan? Siapa? Temannya Reza, khotib Jumat. Ya kan? Oke. Ada. Kamera, roll action. 1, 2, 3, roll action. Nangis. Ya Allah nangis ya. Ya apa kok nangis di mikrofon ya kan? Pun nangis sendirian, bahasa Jawa geru-geru ya kan. Dewekan, nangis sing geru-geru, Rika ya kan. Rika naik dewekan. Kalau kamu sendirian ya nangis meraung-raung silahkan. Tapi di depan banyak orang, tampilkan Islam yang gembira, yang happy, yang memberi solusi ya kan. Oke. Dunia orang lianal walayati, karena sungguhnya walayat, kedudukan, jabatan baik struktural, spiritual, intelektual, semuanya di kampus, di masjid, di pimpinan tarekat, di organisasi, di ormas mana saja. Kalau lama yas lamu fiha bidini. Alih-alih menolong agama, justru banyak yang membahayakan agamanya. Wadhalika mimma yahmilul akil. Bahri and Yusran, maybe you may leave the class because after this your headmaster arrive here. You may leave the class. Thank you very much. Wadzalika mimma yahmilul akil ala zuhdi. Inilah seharusnya fakta ini, fakta bahwa memiliki jabatan tertentu alih-alih menolong agama justru membahayakan agama. Misalnya, ini saya sendirian berfatwa untuk diri saya sendiri dan saya lakukan sendiri misalnya. Fatwa, kalau sudah dekat dengan Tuhan, enggak usah sholat lah, ya kan? Kan tujuannya dekat ke cahaya, dekat ke Tuhan. Tuh saya sekarang sudah menjadi cahaya, ya kan? Kalau dia sendirian, enggak apa-apa. Atau dia bicara di hutan, ceramah ke macan, ke gajah ya, ke jerapah, ke banteng misalnya. Silahkan. Tapi kalau dia di mikrofon, banyak subscriber atau followernya, di mimbar-mimbar khutbah Jumat, itu berbahaya. Nah itu dia. Ya kan? Kemudian ada orang naik, ada di rumah sakit jiwa, naik katanya ke atas meja. Katakanlah namanya Joni, nama favoritnya Rohim ya kan, Joni. Kata dokternya, Joni turun. Terus, kenapa naik ke meja Joni? Saya jadi lampu dokter katanya. Saya jadi lampu dokter, dia ngaku jadi lampu. Turun katanya itu, jangan naik karena meja itu disusun tinggi. Terus Joni karena pernah belajar filsafat bareng Rohim ya, jangan kalau saya turun nanti gelap katanya itu. Ya kan, paham dah Him? Oke, nggak paham nggak apa-apa. Yang penting Anda tahu Joni itu apa dan siapa. Fakta yang demikian, fakta alih-alih memiliki jabatan ini menolong agama, justru membahayakan agama. Itu mimma yahmilul akil. Seharusnya yang mendorong seorang yang cerdas, luhurian al-farabian ala zuhdi fiha wal harabi minha. Untuk menjauh, untuk zuhud, untuk menahan diri dari menghasrati jabatan, memimpin, wal harabi anha, serta menjauh atau mengambil jarak minha darinya. Nah, sebagai catatan penutup begini. Kenapa jabatan ini memukau, ya kan? Begini ya. Ada orang ini mendapatkan kontrak 8 digit untuk penambangan di Rusia. 8 digit tahu ya? Nah, mulai sekarang ini 8 digit itu berapa nolnya? 8 digit ini. Ini 1 misalnya. Nolnya hitung saja 8. 1, 2, 3, 5 ya. 8. Berarti nilai kontraknya ratusan juta dolar. Itu kontrak 8 digit berarti. Oh, nilai kontraknya 7 digit. Pendapatan saya sekarang baru 3 digit misalnya. Berarti ribuan penghasilannya, ribuan dolar tapi yang dimaksud. Nah, ditanya terus oleh teman-temannya ditanya, kamu nyuap? Tidak, kami hanya ngobrol. Ya, itulah bahasa politisi ya. Kamu nyuap? Enggak, kami hanya ngobrol
Ternyata kita punya kesamaan hobi. Sama-sama hobi berenang katanya, hobi berselancar ya kan. Dan ternyata memiliki kesamaan hobi itu baik untuk sebuah MOU atau kesepakatan. Jadi bukan nyogok istilahnya. Dia punya kesamaan hobi. Langsung buka HP ya kan, set gini. Pak, ini barang baru semua, Bapak pilih mana? Langsung begitu ya kan. Ya mobil, ya wanita. Kalau untuk Ishak balsem ya kan. Ya kan beda-beda orang kebutuhannya. Oke. Kalau untuk Mudin buku ya kan, buku talqin mayit ya kan. Yang paling bagus lah covernya itu. Nah itu dia. Nah Anda perhatikan, menjadi pejabat itu kampanyenya enak semua. Ya kan? Gaya hidupnya mewah semua. Udah sudah tumbang ya. Oh sudah tumbang beliau ya. Oke sudah tumbang ya. Menjadi kiai ya kan. Ini maaf ya. Ngaku-ngaku cucu Nabi itu kan enak sekali kalau di Indonesia ya kan. Ya bahwa ada yang betulan ada yang enggak soal lain ya. Tapi kan enak sekali. Anda belajar ngaji ke siapa? Ya belajar alif bata ke siapa? Guru ngaji di kampung ya. Itu ustaz-ustaz yang ikhlas betul ya. Oke. Setelah kenal guru spiritual, setelah ikut tarekat, setelah menjadi muhibbin, menjadi pengikutnya Habib A, oknum Habib A misalnya. Gurunya ditinggalkan yang ngajar ngaji. Ada yang begitu? Gurunya yang ngajar ngaji alif bata, yang begitu, yang utawi, yang ngajar itu. Setelah dia belajar kepada siapa misalnya, punya guru spiritual, ditinggalkan semua. Ada yang begitu ya. Nah ini orang-orang yang endowment effect. Makanya saya tidak pernah percaya kepada orang yang ceramahnya jual surga neraka. Nih kalau ibadah ini pahalanya sekian, ya kan? Kalau baca sholawat ini sama dengan 600.000 sholawat lain. Kalau saya, tidak saya pakai itu. Ayo kerja yang baik, yang produktif, bikin inovasi apa untuk kemajuan masyarakat. Masyarakat kalau pinter, kalau SDM-nya maju, kalau ekonominya sejahtera, tidak gampang dihapusi oleh mereka yang bawa-bawa agama. Nah itu dia. Ya silakan ngaji, belajar tafsir, apa hikam, bagus. Tapi nanti apa manfaatmu untuk masyarakat? Itu yang harus kau pikirkan itu. Masa datang-datang habis mondok langsung ngapusi masyarakat ya kan? Nah itu seharusnya menjadi pemikiran atau permenungan kita ya. Nah karena menjadi kiai sudah tidak prospek, jadi filsuf, akhirnya milih jadi dukun ya kan. Beli apa di marketplace online, beli apa keris yang bisa murup nyala ya kan, pencet ada, lalu keluar setrumnya ya kan. Ada, nah Gus idolanya ini ya, Mama Falah ini kan idolanya kan Mama Gufron ya kan. Pas Falah baca hikam yang kemarin atau baca tafsir, mirip-mirip Mama Gufron cara bacanya, iya kan? Betul ya? Oke. Ma'ruf seneng ya kan? Nggak tahu nih. Oke. Jadi ada Gus favoritnya Mutin ini lah, namanya Gus Samsudin, Gus sama namanya. Oke. Ada orang, ibu sakit apa ya? Suaranya agak begitu-begitu ya. Oke, sakit apa ya? Sakit kepala Gus begini. Langsung ambil keris, gini-gini pura-pura dia. Kepalanya dikeris begini ya kan. Disetrum itu ternyata ya. Dan keluar kilat-kilatnya, petir-petirnya itu loh. Itu. Dan akhirnya ada kalau di slow motion ya, saya enggak tahu siapa yang ngambil gambar. Jadi di slow motion ada tombolnya di sini ternyata. Diangkat begitu. Kayak tombolnya senter itu, lampu sorot itu. Ini ada orang yang percaya, tapi ya sudah enggak apa-apa. Maksudnya orang mencari rezeki ya kan. Maka nanti laukunna nasmau au naqilu ma kunna biasa bisa ya. Kalau nalar dipakai, kalau wahyu dikonfrontir dengan akal, mereka tidak akan menjadi penduduk neraka. Nah, saya kira demikian ya dari ini. Maka catatannya dua saja, jangan berhasrat menjadi pemimpin. Pemimpin apa saja, struktural, spiritual, intelektual, tidak usah. Hiduplah yang
Ya bahasa mbah-mbah kita dulu uripo sak dermo. Sak dermo ini dharma. Sesuai dengan karma pala. Sesuai dengan dharma bakti. Hiduplah yang wajar. Nanti ada. Jadi intelektual, ya profesor lah. Intelektual palsu di kampus itu bilang. Mari kita belajar menjadi manusia kosmik. Apa manusia kosmik? Iya kan? Ya, urip sak dermo kan sudah simpel. Ayo hidup bermasyarakat, hidup yang wajar. Tapi diterjemahkan, mari menjadi makhluk antropologis katanya. Memang dari dulu kambing kita sudah antropologi dari dulu, ya kan? Tapi itu bahasa kampus, dipersulit itu. Quran ini memiliki mukjizat linguistik, dibaca? Enggak, ya kan? Linguistik apa? Nah itu kampus biasanya bikin istilah begitu. Tapi saya senang Pak, Quran ini memiliki mukjizat linguistik, ya kan? Keren kan kalimat itu Him ya? Baca Yasin? Enggak ternyata. Ya sudah. Lalu Rohim bikin promosi. Bodoh koceng ngaji Yasin katanya. Ada kucing membaca Yasin katanya. Padahal ada kucing ngaji Yasin. Bukan. Itu ada kucing Pak Haji Yasin. Kucingnya Haji Yasin. Nah ya Him ya. Oke. Nah itu dia Al-Fatihah. Catatan pertama tadi jangan berambisi jadi pemimpin. Yang kedua dan ini diingat-ingat ya. Diingat-ingat dan ini lebih penting ya. Jangan menghasrati sesuatu yang kelak menjerumuskan kita. Terus apa tujuan mondok Pak? Ya pokoknya jadi marah manfaat saja. Terserah perannya besar atau kecil urusan nanti. Jadi jangan menghasrati sesuatu yang kelak justru mencelakakan kita, menjerumuskan kita. La tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan kau jerumuskan dirimu menuju destruksivitas. Bahasa kampus itu. Menuju kehancuran. Allah yafiquna ila sabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.